Sebagai pemimpin harus mengambil keputusan itu. Karena subsidi itu kan lebih besar nanti dan itu membengkak akan menjadi beban daripada APBN kita. Gejolak harga BBM ini sampai di pasar internasional ya itu sempat mencapai $120 ya, artinya jauh sekali dari prediksi kita ya. Kalaupun misalnya dipertahankan subsidi, kenapa tidak sih katakanlah Pertalite itu untuk motor misalnya. Mobil pribadi sama sekali tidak bisa. Dan selama ini memang untuk kepentingan negara ya kita harus dukung. Ya kita ya mungkin artinya dari segi pengusaha ya antisipasi ya pergerakan harga ini akan naik ya. Ya kita kalau bisa ya dalam masa sulit ini ya keuntungan kita kalau bisa ya diperkecil lah. Bukan memperkeruh tapi mari kita cari solusi dan kita kasih masukan-masukan yang positif kepada pemerintah. Saya yakin mereka akan mendengar. Kurang setuju sih. Kayaknya saya setuju deh bang. Enggak sih. Saya kurang setuju. Saya nggak setuju sih kak. Agak kurang setuju ya kalau kenaikan BBM. Karena banyak ojol juga ya yang pakai BBM gitu. Karena kasihan ya yang kayak ojol, pedagang-pedagang lainnya. Karena kenapa itu sangat mempengaruhi masyarakat yang ada di bawah. Harganya terus kan, Indonesia kapan maju, rakyat udah susah, saya aja udah susah. Karena kan kalau BBM naik, semua juga pasti naik. Karena dari pandangan saya itu terlalu memberatkan untuk rakyat kecil. Agak berisiko untuk menaikkan Pertalite dengan angka yang sedikit gede. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Itu bagian gue. Bang, kayak sekalian apa saya? Masa abang mulu, saya juga pengen apa? Tenang aja, itu masalah itu nanti akan dibuatin program sama teman-teman produser, ya nggak? Iya. Mau dibikinin nggak? Jawabnya yang semangat dong, biar dia juga senang. Siap, lanjut. Gimana bang? Kabar baik, sehat. Siapa? Kabar si Putri gimana? Putri siapa? Putri Malu. Abang itu. Oh, si putih-putih yang sering diomongin. Iya itu. Gak usah ngomongin itu lagi lah. Yang lebih seru nih, BBM naik. Lah bang, saya nggak ngaruh, saya naik kereta. Bisa nggak ngaruh? Saya naik kereta bang. Emang ngaruhnya ke transport doang, kebutuhan pokok. Oh iya betul juga. Buat beli sembako. Nanti gimana? Anak istri di rumah Semua gimana? paling aja bang. Makanya itu. Dampaknya paling bang. Iya. Oke. Ya udah, ini Salmo mau datang nih. Tolong seperti biasa minta tolong siapin minum. Yuk. Oke. Kalau gitu saya sapa dulu nih. Teman-teman netizen, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Nah kan sampai kebalik, Blang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yasir Neni Ahmad dalam Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Nah tadi sempat disinggung tuh sama Mamat, teman saya, bahwa sebenarnya yang harus difokusin sekarang itu adalah kenaikan BBM. Karena ini menjadi isu yang lagi happening nih. Kenapa saya bilang begitu? Karena responnya luar biasa. Demo di mana-mana, dampaknya luar biasa. Nah, saya tidak sendiri. Saya undang dulu nih yang punya rumah, Pak Karna. Nampaknya sudah hadir di sini. Woi, Ya. apa kabar Pak? Baik, Pak. Baik, Bagaimana baik ya. kabarnya? Baik. Baik. Saya Sehat baik-baik selalu, saja, sehat selalu. Pak Karna gimana, sehat? Sehat. Sehat. Kondisi per BBM ini seperti apa nih Pak Karna? Nih sebagai seorang pengusaha yang juga tentu kenaikan BBM juga pasti akan berdampak terhadap usaha yang sedang dijalankan. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya terus terang ya, sebagai pengusaha ya kita tentu mengalami satu ya istilahnya ada kesulitan ya. Kesulitan dalam arti kata ya semuanya jadi naik ya. Kita juga expect ya tentu akan ada inflasi ya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu besar tapi ya itu pasti dampak itu akan ada ya. Ya tapi ya saya rasa ini pilihan yang tidak ada pilihan lain gitu loh dari segi pemerintah ya, karena untuk kepentingan negara ya, untuk kepentingan negara menurut saya ya subsidi ini memang lebih baik ya dihapus. Betul. Karena BBM ini bukan produk dalam negeri kita ya. BBM ini adalah produk yang kita impor. Kalau kita subsidi terus ya artinya kita mensubsidi sebenarnya negara lain gitu loh. Dan juga pengontrolannya kalau kita subsidi artinya kita menjual di bawah harga kita beli misalnya,
Ya itu sangat repot Pak, karena Indonesia sangat terbuka ya. Misalnya BBM nanti diimpor atau diekspor lagi bagaimana ya, walaupun itu artinya memang ada masalah ya, tapi itu yang kita tahu yang sering terjadi. Gitu. Berarti menurut Bapak ini merupakan sebuah kebijakan yang tepat meskipun ya, berat walaupun ya. berat dan saatnya mungkin sekarang kadang kita menjelang pemilu 2024 ya. Ya jadi ini sebenarnya kebijakan yang tidak populis ya. Nah itu dia tidak tuh. populis, tapi ya saya acungkan jempol ya pemerintah ini khususnya Pak Jokowi berani mengambil resiko itu. Betul, ini kebijakan yang tidak populis, berani mengambil resiko. Ya. Ini terkait dengan kebijakan tidak populis, ini terkait dengan juga bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Nah, untuk lebih kita obrolin lagi, biar lebih rasional, kita undang juga nih. Ada salah satu narasumber juga, udah saya undang ke sini untuk ngebahas ini. Ada namanya Bang Emrus Siombing. Halo Bang. Halo. Aduh, terima kasih. Aduh, terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Silakan. Bang Emrus ini merupakan pengamat komunikasi politik. Bisa saya katakan seperti itu ya Bang? Betul, tepat sekali. Bang, BBM naik nih Bang. Kata Bang, karena kebijakan yang tepat dan berani tapi tidak populis. Betul. Menurut Abang gimana? Kenapa tidak populis? Karena memang menyangkut hajat itu orang banyak. Tapi kadang-kadang sebagai pemimpin harus mengambil keputusan itu. Karena subsidi itu kan lebih besar nanti dan itu membengkak, akan menjadi beban daripada APBN kita. Jadi itu harus dilakukan untuk mengamankan APBN. Itu di satu sisi. Di sisi lain sebagai seorang komunikolog, sebenarnya persoalannya adalah kenapa tidak dikomunikasikan kepada masyarakat jauh-jauh hari. Jadi tidak tiba-tiba lalu diumumkan atau hanya dikatakan oleh salah seorang menteri bahwa akan diumumkan, sedang dihitung, kan begitu ya. Betul. Harusnya ada suatu kepastian. Dalam komunikasi diperlukan certainty, kepastian, bukan uncertainty. Nah, kan selalu dikatakan kalimat itu adalah nanti kita lihat sajalah, nanti akan ada pengumuman. Padahal kenaikan harga BBM di dunia internasional itu sesuatu yang predictable. Tidak seperti katakanlah bencana alam, kita tidak tahu kapan terjadi. Betul. Tetapi dari tren harga itu sebenarnya bisa dilihat bahwa 3 minggu ke depan, 1 bulan atau berapa bulan ke depan ketahuan itu harga. Oleh karena itu harusnya mereka sudah bisa memperkirakan itu sehingga bisa menetapkan tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kita tetapkan, kita naikkan dengan sekian harga. Memang muncul akan pertanyaan bahwa kalau itu diberitahu, kan begitu? Betul. Boleh jadi Bang. Juga orang akan katakan penimbunan dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, disitulah kemampuan daripada seorang pemimpin bagaimana kepolisian kita mengantisipasi kebijakan, karena rakyat butuh kepastian. Betul. Butuh kepastian. Tetapi aparat yang lain juga atau unsur-unsur lain di pemerintahan ini harus mengantisipasi. Misalnya, kita ambil contoh tidak hanya sekedar keamanan misalnya kan, atau penimbunan. Misalnya kementerian-kementerian lain bisa memperkirakan kenaikan katakanlah sembako. Siapa penyedia sembako kita misalnya? Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian. Jadi suatu keputusan yang dibuat oleh suatu negara harus saling terintegrasi satu dengan yang lain. Tidak boleh parsial karena tidak ada fenomena sosial. Katakanlah kenaikan harga itu berdiri sendiri dipisah daripada persoalan-persoalan misalnya ekonomi, bahan bakar, katakanlah sembako, itu harus diperkirakan. Itulah peran daripada keseluruhan kementerian yang ada di sana. Bukankah mereka ditugaskan untuk bertanggung jawab tentang perdagangan, bertanggung jawab tentang pengadaan katakanlah pangan, yaitu Menteri Pertanian dan lain-lain sebagainya. Demikian. Jadi memang harusnya itu pemerintah harus bisa mengkomunikasikannya jauh-jauh hari ya. Betul. Jadi komunikasi mengatakan begini, segala sesuatu, program, gagasan atau kebijakan atau undang-undang harus diawali dengan komunikasi. Diawali dengan komunikasi, artinya berkomunikasi dengan masyarakat, dengan rakyat. Contoh, dalam pengambilan keputusan misalnya kenaikan BBM. Kenapa tidak diundang katakanlah pakar sosiologi pedesaan? Mereka tahu persis karena sehari-hari mereka melakukan penelitian, pengkajian, mempelajari tentang konsep dan teori terhadap itu. Mereka tidak harusnya diundang oleh pemerintah. Bagaimana kondisi di desa sekarang? Gitu ya, sebagai representasi dari masyarakat desa misalnya. Yang mereka tinggal di pinggir pantai, tinggal di pegunungan atau di kantong-kantong kemiskinan di kota-kota. Nah, dengan demikian keputusan ini bisa dikeluarkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut. Jadi saya melihat disinilah persoalan manajemen komunikasi publik pemerintah
belum jalan dengan baik, masih perlu dibenahi. Ini kan sudah berjalan. Kalau tadi kan disampaikan pola komunikasinya, tapi ini kan sudah terlanjur basah begitu kan. Tidak disampaikan jauh-jauh hari, terus itu responnya juga sudah ada. Yang mengemuka di publik itu kan akhirnya bahwa subsidi BBM ini tidak dinikmati oleh hanya sedikit masyarakat kecil yang menikmati, sehingga ngapain lagi kita ngasih subsidi BBM. Betul begitu, Pak Karna? Ya, sebenarnya ini debatable ya. Ini satu yang debatable ya. Tapi tadi yang disampaikan juga ya memang ada komunikasi ini harusnya dijalankan lebih intensif ya, lebih di planning ya. Tapi ya jujur aja kalau masalah BBM ini ya menurut saya sebenarnya pemerintah kalau nggak salah kan kita punya APBN dulu berasumsi minyak ini jangan lebih dari $70 kalau nggak salah ya. Nggak salah ya, saya terus terang nggak ingat. Tapi ya lalu ternyata gejolak harga BBM ini sampai di pasar internasional ya itu sempat mencapai $120 ya, artinya jauh sekali dari prediksi kita ya. Karena memang ya kalau tadi dibilang ini sangat predictable, ya mohon maaf Pak, kalau menurut saya ini tidak predictable. Unpredictable Pak ya, karena terjadi terus terang ya ada peperangan di Ukraina ya, itu satu yang juga ini ya, lalu juga ya sekarang berseterunya antara kekuatan barat dan timur ya dengan ini ya kita tahu ya, dan ini semua mempengaruhi harga BBM ya. Tapi sebenarnya Pak, kita sudah lama artinya sebenarnya dulu menikmati subsidi BBM. Malah kalau kita mau ingat ya, dulu mungkin kita nggak perlu import BBM. Kalau saya ingat sekali tahun 70-an Indonesia banyak minyaknya. Dan dulu perusahaan-perusahaan Amerika Arco yang ada totalnya jadi besar di sini kan. Tapi emang ini suatu yang bisa habis Pak. Baik. Ya, ini natural resources yang bisa habis kalau tidak dimanfaatkan dengan planning yang baik ya, atau ada ya artinya semacam di replace ya. Ya kayak sekarang kan kita lagi konsentrasi untuk di mana kita memanfaatkan misalnya tenaga surya, lalu juga electric vehicle ya, di mana supaya pengurangan dari penggunaan BBM ini gitu. Nah, tapi kembali kita ngomong soal subsidi BBM ini yang tadi saya bilang, sebenarnya ya saya pikir benar subsidi BBM ini nggak tepat, karena sebenarnya kalau subsidi itu kalau bisa jangan dinikmati oleh orang yang kelas menengah atas lah. Yang namanya subsidi ini kalau bisa ya untuk kelas menengah bawah. Itulah tugas pemerintah. Kalau kelas menengah atas ya mereka bisa ya terus terang lah, mereka bisa mengatasi dan sanggup lah. Bisa mengatasi dan sanggup. Iya, sanggup untuk ya masalah ini, walaupun dampak impactnya memang banyak ya. Kita bukan bilang tidak ada dampak ya, ada dampak tapi bisa diatasi ya. Bisa diatasin ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal subsidi, yang paling baik itu subsidi hanya untuk masyarakat kecil. Nah, itulah tugas pemerintah yang baik ya, untuk bisa mengambil satu keputusan ya, keberanian ya, tapi analisa yang tajam ya, di mana supaya setiap subsidi itu benar-benar itu untuk kepentingan tepat masyarakat sasaran, banyak, tepat sasaran. Betul. Itu, nah, gitu loh. Bang Edmund, sudah terlanjur basah karena tadi kalau saya bilang dimatangkan, memang sudah akhirnya ini kebijakan yang harus diambil seperti kata Pak Karna, berat sih, tapi ini harus diambil begitu, sehingga memang benar-benar jangan sampai membuat membuat APBN juga menjadi beban APBN begitu. Menurut Bang Emrus sendiri, pola komunikasi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena kalau kita lihat ini dampak dari kenaikan BBM ini kan akhirnya berdampak pada demo yang begitu luar biasa. Saya kira tidak ada pilihan bagi pemerintah kecuali menjelaskan latar belakang secara terbuka. Jadi secara terang benderang. Kenapa sih begitu ya? Begitu ya? Karena kalau itu tidak dijelaskan nanti masyarakat tidak percaya. Tetapi kalau dibuka latar belakangnya dan disertai dengan data seperti Pak Karna katakan tadi, kenaikan harga minyak yang di dunia internasional dijelaskan sedemikian rupa, baru dikaitkan dengan beban APBN karena ada subsidi yang kita keluarkan, dan tentu dengan pendekatan itulah dikenal dalam komunikasi kemasan pesan yang rasional, bermain di angka-angka. Jadi ada dalam komunikasi pesan komunikasi emosional, ada pesan komunikasi rasional. Pada saat bagaimana kita membuat pesan komunikasi emosional, pada saat bagaimana kita mengemas pesan yang rasional. Dalam konteks ini,
Karena sudah ada yang demonstrasi yang menolak. Betul. Sekalipun yang menolak itu punya kepentingan juga. Pasti. Belum tentu untuk rakyat. Ya, Dan bisa jadi hati-hati itu. dulu dengan demo, ada penumpang gelap juga di Nah, sana kan itu. gitu kan. Ah, Jadi kita harus waspada juga. Tapi Nah, dengan itu dia asumsi, tuh. dengan asumsi adanya demonstrasi tersebut dengan Murni mewakili kehendak rakyat dengan berbagai lah. kepentingan, Ah. jalan satu-satunya yang diberikan pemerintah karena sudah disampaikan, ya jelaskan saja Jelaskan secara terang saja. benderang, Oke. terbuka, berbasis kepada fakta-fakta dan data-data statistik dan tren kenaikan harga dan bagaimana supply daripada dari negara lain ke Indonesia, misalnya perang Ukraina dengan Rusia misalnya, bagaimana pengaruhnya terhadap katakanlah lifting daripada minyak itu dan kemudian bagaimana masuknya ke Indonesia dan cost per barel misalnya seperti itu. Nah, keterbukaan semacam ini diperlukan untuk katakanlah tanda kutip merecovery isu yang memang dibangun oleh kelompok oposisi tanda kutip ya, untuk diolah sedemikian rupa. Tetapi di satu sisi saya berpendapat bahwa kenapa sih tidak kita lakukan tanpa subsidi gitu ya? Saya kira ini suatu terobosan. Kenapa? Saya melihat ketika pemerintahan kita dari dulu sampai sekarang persoalan subsidi tidak tertangani dengan baik. Betul. Jadi apa Pak? Karena saya kira saya setuju bahwa udah hapuskan saja subsidi. Itu mekanisme pasar dijual di pasar, tetapi Pertamina diwajibkan, bukan diminta sumbangan. Diwajibkan berkontribusi terhadap APBN. Sehingga APBN ini bisa digunakan untuk membangun katakanlah infrastruktur, katakanlah pendidikan, kesehatan, pembangunan pertanian dan lain-lain sebagainya, tetap tepat sasaran. Jadi tidak memberikan suatu katakanlah seperti kita memberikan kalau kita sakit makan paracetamol kan, tidak mengobati. Tetapi ketika dibangun sedemikian rupa di setiap titik di Indonesia yang memang untuk masyarakat bawah dengan menggunakan alokasi APBN. Kenapa? Subsidi bisa bermasalah juga. Misalnya. Jadi baiknya tidak perlu subsidi begitu ya? Udah, mekanisme pasar aja. Tetapi APBN, sebagian dari APBN itu menjadi kewajiban dari Pertamina dan komisaris dan katakanlah komisaris dan apa namanya direksi memberi tanda tangan di tanda tangan mengeluarkan sekian persen daripada APBN, tapi sifatnya menambah APBN sehingga dana ini bisa dialokasikan kepada masyarakat kecil. Bukankah masyarakat kecil dulu kita tolong seperti karena katakan kelas menengah ke atas kan sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Satu contoh lagi, misalnya kalaupun misalnya dipertahankan subsidi, kenapa tidak sih katakanlah Pertalite itu untuk motor misalnya. Mobil pribadi sama sekali tidak bisa, misalnya seperti itu. Tahan di situ dulu. Saya mau nanya ke Pak Karna dulu nih. Gak usah pakai subsidi, udah dimainkan lagi harga pasar. Ini tentu berpengaruh kepada pengusaha nih. Nah, kalau dari sisi bisnis pengusaha itu kebijakan yang oke nggak sih? Loh, ya sekali lagi kalau untuk hanya kepentingan pengusaha ya lebih baik ya subsidi aja terus. Kepentingan pengusaha. Tapi kalau untuk kepentingan negeri, negara ini, saya rasa ini langkah yang tepat. Ya, marilah kita semua ya kalau kita mencintai negeri ini, ya mari kita ya istilahnya sama-sama ya tadi yang disampaikan komunikasi yang baik dan juga bukan hanya sekedar naikin, udah gitu subsidi hilang, tapi perencanaan. Ya dong, kedepannya kita dengan menghilangkan subsidi ini, lalu kita nanti APBN kita akan lebih baik. Nah, kita akan kemanakan ini kelebihan APBN ini? Juga jangan diambur-amburkan, waktu lagi baik, ya dong. Ya artinya ya ada saving lah untuk masa waktu susah gitu loh. Itu sebenarnya yang penting gitu ya. Kan kita selalu ya saya rasa APBN kita selalu kan tiap tahun sering kita dengar tuh akhir tahun dihabisin gitu loh. Ya kalau yang nggak perlu ya ngapain dihabisin ya. Gitu. Nah cara itu saya rasa yang lebih tepat ya. Dan dari pemerintah juga tadi yang disampaikan komunikasi yang baik ya. Dan juga ya ada planning ke depannya dengan menghapus subsidi BBM. Apa yang akan kita lakukan gitu. Ya sementara saya dengar kan dari pemerintah kan ada BLT, bantuan langsung tunai, ya, macam-macam hal seperti itu. Ya mudah-mudahan ini tepat sasaran ya, benar-benar orang-orang yang sangat membutuhkan yang terpengaruh dengan kenaikan BBM ini dan belum siap untuk mengatasinya. Tapi kalau kelas menengah atas ya istilahnya kalau bisa ya kurangin lah naik mobil, kita naik aja kendaraan umum rame-rame, naik MRT yang sudah ada. Di mana yang namanya public transport sekarang sudah jauh lebih baik public transportasi di Jakarta ya atau di Indonesia lah misalnya kemana-mana kita kurangin ya penggunaan mobil ya karena ya saya rasa negeri ini akan terselamatkan dengan cara seperti itu dan akan baik gitu loh.
Ya, jadi sekali lagi tadi saya bilang saya salut dengan presiden kita Pak Jokowi karena dia berani mengambil sesuatu yang tidak populer. Ya, padahal ini kita menjelang pemilu 2024. Oke, Gitu. menarik tadi yang disampaikan juga Pak Siombing. Banyak penumpang gelap ini. Nah, itu sebelum kita ke Nah, penumpang itu yang gelap, bahaya saya nih. mau highlight juga nih tadi yang disampaikan Pak Karna juga sebenarnya kebijakan yang diambil ini berat, tapi sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan solusi. Ada BLT, Betul. bantuan langsung tunai, itu langsung itu Kementerian Sosial sekarang tuh lagi gencar-gencarnya untuk menyalurkan bantuan sosial, bantuan langsung tunai ini dampak dari kenaikan BBM. Ini kebijakan yang tepat nggak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, mengobatilah sedikit luka masyarakat karena kenaikan harga BBM? Baik, saya kira tidak sekedar mengobati luka yang sedikit, tapi mengobati dengan ya? catatan. Oh, ada catatannya. Bahwa BLT itu memang benar tepat sasaran. Tidak terjadi lagi kawan kita, sahabat kita, Menteri Sosial kan, jadi tanda kutip sedang sekolah kan, tanda kutip gitu. Jadi artinya bahwa pengawasan itu harus dilakukan. Jangan sampai nanti bahwa terjadi lagi, terulang lagi. Nah, ketika BLT ini kita buat, kan toh itu APBN, uang negara, uang kita bersama. Jadi kita harus kawal betul berapa angka yang dikeluarkan dan berapa biaya untuk mentransfer. Atau katakanlah misalnya BLT tidak perlu lagi beras, langsung uang aja, rekening langsung. Jadi dengan demikian, kemarin kan karena ada beras, ada apa kan, bisa kemungkinan biaya dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Jadi pengawasan semacam itu diperlukan sehingga bisa BLT itu sampai pada sasaran. Dengan catatan juga bahwa dicatat di seluruh Indonesia siapa sih yang memperoleh itu. Tidak boleh kita berpakai istilah sudah 90% sudah memperoleh. Misalnya 10% lagi belum memperoleh. Kan sudah mayoritas, tidak boleh. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara, tidak persoalan mayoritas. Jadi orang yang berhak memperoleh itu mulai dari Sabang sampai Merauke harus mereka menerima itu. Jadi tidak boleh dikatakan Kementerian Sosial mengatakan nanti, oh sudah tercapai sasaran sekitar 90%. Merasa bangga dengan angka itu. Itu tidak konstitusional. Kenapa? Setiap warga negara. Jadi prinsip keadilan itu harus dilakukan. Jadi tidak boleh kita mengatakan karena merasa produktivitas 95% berhasil, tidak boleh. Seperti Pak Karna katakan tadi, suatu yang luar biasa. Artinya dari sisi pengusaha bahwa kenaikan itu menjadi beban. Tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya apa? Dalam setiap konteks. Kita tidak boleh mementingkan pribadi kita sendiri, tetapi bagaimana untuk kepentingan bangsa dan negara. Orientasinya ke sana. Kenapa? Karena keselamatan negara ini harus kita tanggung jawab bersama, sebagai apapun kita. Kalau misalnya katakanlah bicara sebagai status saya sebagai dosen, apakah saya harus menuntut kepentingan hanya semata-mata untuk katakanlah kesejahteraan dosen? Oh, tidak boleh. Artinya saya sudah mendapat tunjangan dari negara misalnya, sertifikasi dosen. Tetapi saya harus berkontribusi juga untuk negara dalam konteks pendidikan. Sama yang katakan Pak Karna tadi, bahwa kalau untuk pengusaha sebenarnya itu tanda kutip itu kan menjadi cost. Tetapi demi untuk kepentingan bangsa dan negara, ya itu ya bisa diterima. Oleh karena itulah saya berpikir bahwa pengusaha-pengusaha kita yang lain harusnya Pak Karna ini, seperti Pak Karna ini, artinya orientasi kepada kepentingan bangsa dan negara. Jangan bagaimana orientasi menambah pundi-pundi. Iya. Mereka kebanyakan sependapat sama Pak Karna atau bagaimana nih? Ya, saya rasa sebenarnya mereka akhirnya ya lebih banyak yang sependapat. Oke gitu ya. Saya yakin lah. Setuju Karena ya dengan saya yakin kebijakan pengusaha ini ya. kita banyak yang masih artinya nasionalismenya tinggi ya dan mencintai negeri ini ya. Tapi ya mungkin kalau mereka lihat tadi sudah disampaikan ada ketidakadilan, misalnya ada yang menikmati APBN ini misalnya dengan ya pengadaan dengan apa yang artinya mencari untung sih ya, artinya kita susah-susah semua ngirit bayar pajak lalu dimanfaatkan tidak dengan benar ya, lalu ya kayak saya bilang itu tadi ya tidak transparan ya, lalu ada kelompok kecil yang mempunyai kekuasaan mengambil keuntungan dari situ ya. Nah, itu yang harus dicegah. Oke. Ya, itu yang harus diperhatikan ya, dan saya yakin sebenarnya Presiden kita sekali Pak Jokowi sangat memperhatikan itu. Pasti. Karena itu saya ingat banget ya. Beliau pernah ada pidatonya yang ngomong jangan main-main ya. Jangan menyakiti hati rakyat ya. Iya. Nah, saya ingat itu. Saya gigit benar itu. Betul. Nah, ada itu. Ngomong soal rakyat nih, ada salah itu. satu rakyat nih yang mau nganterin minum nih. Bang Mamat nih, ini juga. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih.
Nih Bang Mamat tadi bilang katanya nggak ngaruh kenaikan BBM karena naiknya public transportasi. Tapi setelah dibilang nanti harga sembako naik juga baru dia meleng. Gitu. Wah ini ternyata harus menjadi concern saya juga nih gitu ya. Diminum dulu. Oke, makasih Bapak. Makasih. Silakan. Ya, makasih. Ini mereknya Obras ya? Iya, Obras. Obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Nah, gini. Nah, Bang, dengan kebijakan yang tadi disampaikan bahwa saya tertarik dengan kalimat ada penumpang gelap gitu. Seberapa khawatirkah pemerintah dengan adanya penumpang gelap dalam tanda kutip dalam kebijakan yang mereka ambil ini? Baik. Saya kira bukan pemerintah khawatir, karena bagaimanapun para pemerintah kita sekarang itu kan politician juga. Artinya Pak Jokowi dari partai juga dan para menteri, mereka sudah bisa melihat, sudah bisa meraba-raba ya, sudah bisa melihat itu, bahkan boleh jadi sudah mengidentifikasi itu. Tetapi bukan di situ persoalannya. Katakanlah kekhawatiran, tetapi ini adalah suatu tindakan politik yang dilakukan teman-teman itu para penumpang gelap ini. Ada apa agenda politiknya? Gitu kan? Jadi kalaupun mereka berdemonstrasi, jangan menjadi penumpang gelap. Tunjukkan mana dadamu, kan begitu kan? Bahwa saya sebagai rakyat ini dan ini, gitu ya. Jangan sampai nanti misalnya katakanlah pernah ada suatu demonstrasi gitu kan, begitu dilakukan investigasi di investigasi, mereka ada yang mengaku kan dibayar. Bahkan mereka protes kan, wah janjinya kemarin, ini contoh saja, sekian ribu, tahunnya dapatnya sekian katanya kan. Artinya apa? Bahwa ada yang dimobilisasi juga. Maka saya sudah katakan di ruang publik, kenapa tidak demonstrasi dengan Zoom? Iya kan? Karena dengan Zoom mereka lebih natural. Tidak dimobilisasi. Nah, tetapi kalau memang seperti itu kan bisa dimobilisasi dari daerah tertentu, dari wilayah tertentu, mereka demo, pokoknya di sana membawa bendera dan tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi ketika via Zoom berarti rasionalitas menjadi dikedepankan. Kita disclaimer dulu ya, ini bukan berarti demo yang sedang berlangsung sekarang itu ada indikasi penumpang gelap ya. Kita tidak membicarakan hal itu karena kita semua yakin ya bahwa memang yang peluang ke sana ada. Peluang ke sana ada. Setiap demo pasti ada peluang ke sana gitu ya. Oleh karena itulah manajemen demo itu harus dilakukan. Teman-teman yang demonstrasi harus jelas siapa komandonya, siapa penanggung jawab dan apa temanya. Dan semua anggota di situ harus bagian daripada keseluruhan. Jangan sampai ada yang datang yang bukan bagian mereka. Itu yang harus diantisipasi ya ketika dalam unjuk rasa. Dan kalau kita lihat kemarin, unjuk rasa juga dilakukan oleh organisasi-organisasi yang memang sudah memiliki legalitas. Seperti dari organisasi buruh, organisasi pemuda, dan harapannya memang tidak ada penumpang gelap di situ ya Pak ya. Kita harapkan. Amin. Pak Karna, ini sebelum kita ke bagian akhir nih, saya ke Pak Karna dulu. Pak Karna, dengan adanya kenaikan harga BBM ini tentu para pengusaha juga harus memiliki strategi begitu kan. Sehingga memang usahanya juga tetap berjalan dan juga roda ekonomi juga bisa tetap berlanjut begitu. Dari Pak Karna sendiri strateginya apa? Ya strategi kita terus terang kalau pengusaha itu kan bagaimana kita pasif ya karena ini ya, karena ini kebijakan pemerintah yang dan selama ini memang untuk kepentingan negara ya kita harus dukung. Ya kita ya mungkin artinya dari segi pengusaha ya antisipasi ya pergerakan harga ini akan naik ya kita kalau bisa ya dalam masa sulit ini ya keuntungan kita kalau bisa ya diperkecil lah ya. Atau kalau perlu istilahnya jangan untung dulu misalnya ya kita bergerak sama pemerintah, jangan ikut-ikutin naikkan harga atau mengambil kesempatan misalnya ini harga wah inflasi langsung, apalagi mereka yang punya satu bisnis besar yang bisa mempengaruhi banyak artinya warga negara kita ya, misalnya pengusaha besar misalnya dia punya bisnis misalnya kita bilang minyak goreng misalnya yang dulu gitu kan, wah ini karena begini naik BBM saya naikin setinggi-tingginya ya, kalau bisa jangan ya pengalaman kita itu dampaknya nanti akan lebih merugikan mereka ya, tapi yang wajar lah ya. Dan tadi juga kita bilang kalau bisa ya diperbajak diskusi seperti ini bisa menjadi satu wacana dan bisa juga menjadi satu masukan buat pemerintah ya. Pokoknya kalau kita niatnya memang baik buat negeri ini, sebenarnya nggak perlu turun-turun ke jalan yang berlebihan ya. Apalagi yang tadi istilahnya penumpang gelap, ayolah ya kan kalian juga mungkin orang-orang yang berharap nanti berkuasa atau pernah punya kekuasaan sebelumnya ya
ya sama lah yang akan dilakukan jalan ini ya. Jadi mudah-mudahan ya sekali lagi untuk kepentingan negeri dan bangsa ini ya kita semuanya harus bersatu. Karena sebenarnya musuh kita itu bukan dari dalam sebenarnya, banyak dari luar ya. Ya bukan musuh secara kita bilang perang ya, tapi musuh yang memang mereka mau cari keuntungan ekonomi yang semaksimal mungkin dan merugikan kita. Nah mari kita kalau bisa bergandeng tangan sekarang ya, dukung. Kalau apalagi mereka yang punya akses ke pemerintahan, punya akses ke pasar yang luas, ya kasih masukan yang tepat ke pemerintah ya. Dan mulai berani menyuarakan misalnya ada hal-hal yang, misalnya ada hal-hal yang pungutan-pungutan liar yang memberatkan mereka, buka sekarang di publik gitu loh. Supaya akhirnya nanti bisnis itu jauh lebih efisien semuanya gitu loh ya. Dan saya yakin sekali lagi pemerintah ini, khususnya pemerintahan Jokowi saya lihat selama sudah 8 tahun ini ya, menurut saya ya dia benar-benar bekerja untuk rakyat ya. Pengorbanannya luar biasa ya. Dan ya saya sekali lagi saya bilang kalau saya bandingkan dengan presiden-presiden yang saya tahu ya, ya ini yang terbaik lah. Ya itu mungkin sekali lagi ya saya sampaikan itu karena ya benar-benar dari hati saya paling dalam, saya bersyukur ya kita punya pemimpin seperti ini dan ini memberi harapan Indonesia bisa maju. Baik. Nah ini merupakan sebuah kebijakan yang berat, tapi ini merupakan kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Terakhir, saya ke Bang Emrus. Dengan kebijakan yang dilakukan ini, apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga kebijakan yang tidak populis ini tetap diterima oleh masyarakat dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat? Singkat saja. Saya kira sederhana, yaitu saya katakan tadi di awal, dia terbuka saja, sampaikan semua terang benderang. Tapi di sisi lain yang sangat menarik dikatakan Pak Karna tadi, yaitu adalah kebersamaan. Jadi tidak boleh persoalan ini kita bebankan kepada pemerintah, tidak bisa. Ini adalah permasalahan kita bersama, apapun status sosial kita, apapun peran kita di masyarakat. Katakanlah peran kita pengusaha misalnya, ya seperti Pak Karna katakan, ya pada saat ini paceklik misalnya tanda kutip, ya jangan ambil untung banyak dulu lah, gitu ya. Yang penting jalan dulu perusahaan, gitu ya. Baru kemudian aparat penegak hukum, ya tegas saja dalam konteks penegakan hukum. Jangan nanti ketika katakanlah ada urusan kita, kepentingan publik, pelayanan publik misalnya, ya orang-orang oknum pegawai negeri misalnya, yang saya sebut sebagai di ruang publik sebagai raja-raja kecil. Wah mereka itu kalau kita temuin, dia itu raja, dia lupa kita menggaji dia, kita menggaji mereka melalui pajak. Nah, empati semacam ini harus dilakukan oleh setiap komponen bangsa, tidak sekedar hanya pengusaha, tetapi apapun peran sosial kita, apakah sebagai pegawai negeri atau katakanlah kepolisian juga harus berempati juga di dalam melayani masyarakat dalam konteks apapun dalam urusannya ke kepolisian. Misalnya katakanlah persoalan kasus, persoalan katakanlah SIM dan lain-lain sebagainya. Jadi disinilah kesempatan kita menunjukkan kebersamaan kita. Ketika kita merasakan ada permasalahan, mari bergandeng tangan kita untuk sama-sama menyelesaikan. Jangan ego sektoral. Jangan ego sektoral dalam menyelesaikan masalah ini. Terakhir dari Pak Karna, apa yang ingin disampaikan terkait dengan kenaikan harga BBM ini dari sisi pengusaha? Singkat saja Pak. Ya kita suka nggak suka, ini menurut saya terbaik buat negeri ini. Ya. Jadi kepada netizen ya, mari kita berpikir secara rasional ya. Ya sekali lagi saya tahu beban yang begitu berat ya. Beban yang berat, tapi ya pasti nantinya negeri ini akan jauh lebih baik. Ya, tadi yang disampaikan Pak Siombing juga, kita harus bergandeng tangan ya, bukan memperkeruh, tapi mari kita cari solusi dan kita kasih masukan yang positif kepada pemerintah. Saya yakin mereka akan mendengar. Ini tapi boleh tambahkan sedikit. Sebentar, saya disclaimer dulu, saya salut sama Pak Karna. Tiba-tiba TV saya nyala, tetap masih fokus nih. Jadi memang kalau dalam obrolan itu kadang-kadang tiba-tiba ada distraksi. Itu hal yang wajar ya Pak Karna. Yang penting tetap fokus untuk menyampaikan apa yang tadi gitu. Gimana Pak? Sedikit saja. Silakan. Bahwa misalnya ada suatu keberanian kalau ada pungutan-pungutan liar, itu harus diselesaikan itu semua. Baru kemudian adalah harus ada suatu pendobrakan, harus ada keberanian kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak baik dalam konteks pelayanan publik dimanapun. Misalnya terjadi katakanlah dengan situasi ini, bisa nggak dimanfaatkan orang menjadi monopoli tertentu untuk produk tertentu. Nah, pendobrak semacam ini saya kira sangat diperlukan. Demikian. Baik. Berarti jangan sampai ada monopoli ya di sektor pengusaha sendiri ya Pak ya? Oh iya. Monopoli pasti merugikan rakyat, pasti. Ya, kecuali yang saya bilang itu dilakukan oleh pemerintah
tadi untuk mungkin mengumpulkan dana untuk dibantu ke masyarakat. Misalnya kalau monopoli misalnya PLN atau air, ya silakan aja, betul. Tapi harus transparan juga dan diberikan kepada rakyat yang membutuhkan, karena memang air bumi dan yang ada kekayaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Itu sudah tertuang di dalam undang-undang kita. Terima kasih banyak Bang Emrus Siombing. Terima kasih. Ngobrol banyak nih soal bagaimana pola komunikasi pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM. Terima kasih juga Pak Karna. Ini main mulu ke sini. Terima kasih banyak loh. Nanti saya akan undang lagi Pak Karna untuk berbincang lagi soal isu-isu hangat yang lainnya. Saya juga akan ngundang lagi nih Terima kasih. Ngobrol lagi soal isu-isu yang lain. Dan itu tadi teman-teman netizen, bagaimana obrolan kita terkait dengan dampak kenaikan harga BBM. Yang jelas kita harus menggunakan rasional kita, jangan emosional kita dalam menyikapi apa yang menjadi kebijakan pemerintah, karena kita yakin bahwa pemerintah juga telah menyiapkan solusi dari kebijakan yang mereka ambil ini. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat obrolan kita pada podcast kali ini, dan jangan lupa untuk tetap saksikan Ngobras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas bareng saya Yasir Nenek Ama. Saya tutup, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen.